Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu di channel ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Doa saya, semoga teman-teman seiman selalu diberikan kesehatan, dibukakan pintu rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah, sejak abad ke-20, situasi global semakin tidak menentu. Tensi politik di berbagai kawasan meningkat seiring berjalannya waktu. Di Timur Tengah, ada konflik antara negara Arab dengan Israel. Di kawasan Eropa, ada Rusia yang mengusik ketenangan negara barat. Sedangkan di Asia, Cina selalu membuat risau banyak negara karena pergerakannya di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Seperti yang kita ketahui, konflik Rusia dan Ukraina yang semakin memanas dan melibatkan banyak negara-negara lain, contohnya seperti NATO, disusul dengan konflik Palestina dan Israel yang dari dulu. Bahkan baru-baru ini banyak berita yang beredar konflik Palestina dan Israel semakin memanas yang dipicu oleh serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa yang menyulut kemarahan semua umat muslim di seluruh dunia. Sedangkan di Asia, Cina yang selalu membuat khawatir banyak negara karena pergerakannya di Laut Cina Selatan. Terlebih, konflik yang semakin memanas antara Cina dan Taiwan. Banyak berita yang menyimpulkan bahwa Perang Dunia Ketiga sudah sangat dekat, dan ketika sudah pecah Perang Dunia Ketiga, maka akan terjadi kehancuran di seluruh penjuru dunia. Hal ini disebabkan negara-negara yang mempunyai segudang persediaan nuklir tentu akan menggunakannya. Banyak yang berpendapat bahwa ketika sudah banyak kezaliman di seluruh dunia, dan ketika banyak kehancuran yang sudah terjadi di seluruh dunia, merupakan suatu tanda kemunculan Imam Mahdi, atau yang disebut juga Al-Mahdi. Nama Imam Mahdi sudah cukup banyak didengar oleh kaum muslim. Namanya pun banyak disebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemunculan Imam Mahdi juga diyakini sebagai salah satu tanda hari kiamat. Sosok Imam Mahdi diriwayatkan dalam beberapa hadis yang mengandung penegasan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa kemunculan Imam Mahdi benar-benar diyakini dan tidak disangsikan sama sekali. Kekuasaan Imam Mahdi berlangsung selama 7-8 tahun. Hadis tentang Imam Mahdi diriwayatkan oleh Abdullah bin Harits bin Azi Az-Zubaidi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang muncul dari timur dan mengikuti Al-Mahdi, yakni kekuasaannya, di zaman Al-Mahdi banyak turun hujan, bumi pun mengeluarkan kekayaannya, tumbuh-tumbuhan subur, harta berlimpah ruah, dan hewan ternak sangat banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi benar-benar akan dipenuhi oleh kesewenang-wenangan dan kezaliman. Apabila bumi telah dipenuhi oleh kesewenang-wenangan dan kezaliman, maka Allah mengirim seorang pria yang berasal dari keturunanku, yang namanya sama dengan namaku, lantas dia memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi oleh kesewenang-wenangan dan kezaliman. Lahirnya Imam Mahdi. Kelahiran Al-Mahdi menurut pendapat mayoritas ulama tepatnya terjadi di Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Hamad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Qurtubi telah menyebutkan dalam Ar-Tazkirah bahwa kelahiran Imam Mahdi terjadi di negeri Maghrib. Ada pula yang berpendapat bahwa kelahirannya terjadi di Andalusia. Akan tetapi, riwayat yang lebih sahih menunjukkan bahwa kelahiran Imam Mahdi terjadi di Madinah Al-Munawwarah. Ciri-ciri Imam Mahdi. Riwayat yang sahih mengungkapkan ciri-ciri Imam Mahdi adalah seorang pria perawakan sedang, berdahi lebar, berhidung mancung, beraroma paling harum, berwajah paling berseri-seri, matanya bercelak, gigi depannya berkilau, memiliki lesung pipi pada sebelah kanan, wajahnya bersinar,
dan berjanggut lebat. Kemudian pada pundaknya terdapat suatu tanda seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua kakinya jenjang, warna kulitnya seperti layaknya warna kulit orang Arab. Pada lidahnya terdapat suatu kekeluhan. Jika dia mengalami kesulitan dalam berbicara, dia menepuk paha kirinya dengan tangan kanannya. Usianya sekitar 40 tahun. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa usianya antara 30 sampai 40 tahun. Dia sangat khusyuk dalam beribadah kepada Allah, seperti tunduknya burung elang atau nasar dengan kedua sayapnya. Akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Isyab Asyirat As-Sah, adapun tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi, berikut beberapa tanda kemunculan Imam Mahdi sesuai yang dijelaskan para ulama. Sungai Efrat terbelah lalu memunculkan sebuah bukit emas. Terjadinya gerhana bulan pada malam pertama bulan Ramadan. Lalu terjadi gerhana matahari pada pertengahan bulan itu. Kedua gerhana ini tidak pernah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Terbitnya tanduk yang memiliki dua ujung. Terbitnya sebuah binatang yang memiliki ekor bercahaya. Munculnya sebuah api besar dari timur selama 3 atau 7 malam. Munculnya kegelapan di langit. Suatu corak warna merah muncul dari langit dan menyebar ke ufuk-ufuknya. Tetapi warna merahnya tidak seperti warna mega. Sebuah seruan yang terdengar oleh seluruh penduduk bumi dalam bahasa mereka masing-masing. Demikian penjelasan lengkap mengenai sosok Imam Mahdi yang diyakini akan muncul menjelang hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.